Samin menjadi salah satu kebudayaan yang ada di Bojonegoro, lebih tepatnya di Dusun Jepang, Desa Margomulyo, Kecamatan Margomulyo, Kabupaten Bojonegoro. Sejarah kebudayaan masyarakat Samin berasal dari satu sumber utama, yaitu ajaran yang disebarkan oleh Samin Suro Sentiko. Samin adalah sebuah pergerakan perlawanan pemerintahan Belanda dengan strategi tanpa kekerasan. Salah satu bentuk perlawanannya yaitu tidak membayar pajak, tidak bersekolah, tidak bekerja untuk pemerintahan Belanda, tidak mau diberi dan memberi kepada pemerintahan Belanda. Namun berbanding terbalik saat Indonesia merdeka, ketika sudah dipimpin oleh pemerintahan Indonesia, komunitas Samin yang awalnya tidak mau untuk membayar pajak kepada pemerintahan kolonial Belanda, namun ketika sudah merdeka dan pemerintahan berada di tangan pemerintahan Indonesia, komunitas Samin mengikuti apa yang disampaikan pada pemerintahan Indonesia. Ajaran Samin banyak berbicara mengenai cara hidup yang sederhana, mengutamakan kedamaian dan sikap saling menolong. Pitutur luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Samin yaitu pitutur luhur sedulur sedikep. Laku jujur, sabar trokal, lan nerimo. Ojo dengki serei, dahwen kemeren, pek pinek barange liyan. Ojo mbedak-mbedakne sapodo padaning urip, kabeh iku sadulure dhewe. Ojo waton omong sing nganggo waton. Bisa rasa rumangsa. Komunitas ini tidak tertutup dengan adanya era modernisasi. Bahkan hingga sekarang Samin masih bisa bertahan karena kesadaran generasi penerusnya yang masih meneruskan atau uri-uri ajaran Samin. Mbah Harjo Kardi merupakan tokoh sesepuh ajaran Samin generasi keempat yang hingga sekarang masih meneruskan ajaran Samin. Ajaran Samin ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Kebudayaan dan Pendidikan Republik Indonesia pada tahun 2020. Masyarakat Samin niku awalipun nglawan penjajah ning ngagem cara alus mboten ngangge cara kekerasan. Niku salah setunggile ngagem cara mboten purun bayar pajak. Terus lajeng mboten purun sekolah. Mboten purun sekolah amargi wekdal semanten sekolahan ingkang didik bangsa Walandi. Terus Mbah Samin Suro Sentiko niku ajrih menawi anak turunipun mungkin malah nderek dateng penjajah. Tentunya mengapa masyarakat Samin pada waktu itu menolak untuk sekolah, menolak untuk beberapa program pemerintah yang dianggapnya bahwa pada waktu itu pemerintah ini adalah bikinan dari kolonial Belanda. Nah, sementara masyarakat Samin ini kan menentang adanya penjajahan yang dilakukan oleh kolonial Belanda pada waktu itu dengan beberapa programnya. Nah, dengan cara-cara inilah harapannya dia memperjuangkan negara kemerdekaan terhadap negara ini melalui cara mereka sendiri. Nah, tentunya berbeda dengan sekarang karena masyarakat Samin sudah mengetahui bahwa negara kita ini sudah merdeka dan negara membutuhkan warga negaranya untuk membangun. Nah, dengan cara menerima beberapa program-program pemerintah, contohnya adanya sekolahan, mereka sudah bersekolah, adanya bahkan masyarakat Samin sudah ada yang jadi pegawai negeri. Nah, ini tentunya inilah wujud pengabdian mereka kepada negara yang tidak meninggalkan akan ajaran-ajaran masyarakat Samin, yaitu sebuah kejujuran, gotong royong, dan sebuah kebaikan-kebaikan yang mereka yakini akan bisa mereka pegang teguh sampai akhir zaman. Ajaran Samin dapat dikatakan sebagai salah satu sikap anti-kolonialisme. Membangkang dan memberontak merupakan cara mempertahankan dari nilai-nilai adat yang diyakini. Samin merupakan peninggalan leluhur yang patut kita apresiasi dan mengimplementasikan ajarannya dalam kehidupan sehari-hari. Saya Fitria Anugrahini dari program Permata Sakti 2020 dari Universitas PGRI Madiun.